Tong Yao kaget namun Si Cheng setuju kalau Tong Yao tidak boleh ikut bertanding sekali saja. Direktur Wang pun menyetujuinya. Setelah itu Si Cheng pun meminta Xiao Rui untuk membawa Tong Yao keluar. 竞赛一场。可以。 Di sini Tong Yao dihampiri banyak sekali reporter yang mempertanyakan perihal perkelahiannya yang dialami. Xiao Rui berusaha menahan para reporter tersebut. Setelah keluar dari kerumunan, Tong Yao masuk ke dalam bus dan menerima panggilan orang tuanya. Orang tuanya pun bertanya soal berita yang dialami Tong Yao. Tong Yao meminta orang tuanya untuk tidak khawatir karena dia baik-baik saja. Dia pun tidak mau banyak bicara dan segera mengakhiri telepon tersebut. Xiao Rui memberi beberapa masukan kepada Tong Yao supaya Tong Yao pun harus terbiasa dan lebih menahan diri akan kejadian ini. Karena mereka sudah bukan orang biasa, jadi apapun yang mereka lakukan akan menjadi topik yang diincar. Xiao Rui berkata kepada Tong Yao hukuman yang dia terima masih sangat ringan. Jika hal ini sampai ke telinga panitia kompetisi, hal yang lebih buruk akan terjadi. Si Cheng masuk ke dalam bus, Tong Yao memanggilnya, namun Tong Yao diabaikan dan ekspresi Si Cheng sangatlah menakutkan. Namun di sini sebenarnya Si Cheng berusaha menyelesaikan kasus yang dialami Tong Yao. Di sini terlihat Tong Yao mengunjungi Jin Yang. Mereka pun membahas tentang sanksi yang diterima Tong Yao. Aijia melihat postingan sanksi yang diterima Tong Yao. Tong Yao juga tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa menerima sanksi itu. Namun Aijia melihat sebuah postingan video yang terselip dari postingan sanksi itu, di mana video itu menunjukkan permainan yang mereka lakukan di acara dan terlihat jika para pemain diminta menggendong para wanita dalam keadaan tangan yang sedang sakit. Aijia merasa karir Tong Yao tertolong. Tong Yao buru-buru pulang ke markas dan bertanya siapa yang memposting video itu. Semua pun menjawab tidak tahu siapa yang mempostingnya. Luye juga berkata dia tidak datang ke sana, jadi dia tidak tahu apapun. Karena tidak ada yang mengaku, akhirnya Tong Yao pun berterima kasih dan meminta maaf atas kejadian ini sehingga melibatkan yang lain. Lauke pun meminta orang yang mengupload video itu untuk unjuk diri, siapa tahu akan dinikahi Tong Yao. Si Cheng tiba-tiba menggeser kursinya. Xiao Peng pun mulai heboh dan tahu siapa yang melakukan hal itu. Namun Si Cheng merespon dengan sangat dingin dan meminta mereka untuk fokus latihan karena besok ada pertandingan. Xiao Rui dan Dewa Ming datang. Mereka mengumumkan jika Luye akan bermain di pertandingan berikutnya. Luye sangat senang dan Luye menjadi pemain dalam pertandingan pelatihan. Tong Yao masih suka berdebat dengan Luye. Dia pun menyarankan Luye untuk bisa bermain hero yang lain juga. Dewa Ming berkata Luye hanya bisa bermain 2 hero saja. Luye malah meminta Tong Yao dan Dewa Ming untuk diam. Akhirnya Dewa Ming menggeplak kepala Luye. Tong Yao meminta Si Cheng memilih hero untuk Luye. Si Cheng benar-benar tidak mau merespon Tong Yao dan akhirnya pertandingan pelatihan pun dimulai. Tong Yao hanya bisa menonton pelatihan itu saja. Dewa Ming menarik Tong Yao dan bertanya apakah Si Cheng masih mengabaikannya. Tong Yao pun mengangguk, namun Dewa Ming menjelaskan jika Si Cheng seperti itu karena dia khawatir terhadap Tong Yao. Dewa Ming melihat Si Cheng menghapus video acara program tersebut dari ponselnya, dan dia meminta Dewa Ming untuk tidak memberitahukan kepada yang lainnya. Dia berkata jika Si Cheng merasa harus bertanggung jawab terhadap semua karena dia adalah ketua tim. Dia akan melindungi semuanya dengan berbagai cara. Dewa Ming juga menceritakan bagaimana Si Cheng dulunya melindungi Luye yang terkena masalah, sehingga Luye hanya terkena sanksi sementara, tidak boleh bertanding. Jika bukan usaha Si Cheng, bisa-bisa Luye tidak boleh bertanding selamanya. Dewa Ming meminta Tong Yao untuk berhenti membuat Si Cheng khawatir dan jangan terlalu bergantung kepadanya. Dewa Ming pun meminta Tong Yao untuk tidak banyak berpikir, semua akan berlalu. Tong Yao mendengar masukan-masukan dari Dewa Ming. Pertandingan pelatihan selesai dilakukan, dan pertandingan ini dimenangkan oleh ZGDX. Namun Dewa Ming memberikan beberapa revisi pada permainan mereka. Dewa Ming mengatakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, jika ditangkap akan terkena denda. Xiao Peng yang sudah kelaparan meminta mereka berhenti berbicara dan pergi untuk makan. Xiao Rui berkata dia akan traktir, semua bersemangat untuk pergi. Tong Yao memandang Si Cheng namun Si Cheng cuekin Tong Yao. Xiao Peng bertanya kenapa Tong Yao tidak ikut.
Tong Yao berkata dia ingin melakukan siaran langsung karena gajinya sudah habis dipotong karena sanksi. Dia akan pergi, dia akan membawa makanan untuk Tong Yao dan meminta Tong Yao untuk menjaga ucapannya saat siaran langsung. Semuanya asik makan di restoran. Si Cheng memesan bubur untuk dibawa pulang. Pelayan pun menyerahkan bubur itu. Setelah itu si Cheng pun pulang membawa bubur itu. Tong Yao hanya melakukan siaran langsung. Dia fokus bermain dan tidak berbicara sama sekali. Namun isi komentar banyak yang memojokkan dan bertanya perihal berita tentang dirinya. Isi komentarnya pada jelek-jelek semua. Namun Tong Yao sudah tidak tahan. Dia pun menjawab salah satu komentar yang menurutnya sangat keterlaluan. Di sini Tong Yao menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mencoba menyudutkannya. Dia pun sempat menjelaskan kenapa kejadian itu bisa terjadi. Dan memang dari Xiaorui juga tidak mengetahui jika mereka akan bermain permainan itu. Tong Yao menjawab semua pertanyaan dengan sangat semangat. Namun dia mendengar si Cheng kembali. Dia pun berubah dan berusaha berbicara dengan nada lembut dan sopan. Si Cheng menyerahkan bubur itu. Tong Yao pun berterima kasih. Para komentar pun berisi tentang Tong Yao yang sedang berakting berbicara dengan manis. Tong Yao melihat si Cheng sudah pergi, ia pun kembali ngegas membalas komentar para netizen. Dia berkata jika si Cheng tidak mau berbicara dengan dirinya dan sebagainya. Tong Yao mendapatkan sebuah pesan jika si Cheng sedang menonton siaran langsungnya. Tong Yao pun berakting lagi dan bicara lembut. Dan dia berkata dia akan merenungkan kesalahannya dan segera mengakhiri siaran langsungnya. Tong Yao memakan buburnya di luar sambil berbicara dengan Jin Yang. Para anggota kembali dan bertanya kamu diusir sama ketua tim, sehingga harus makan di luar. Tong Yao bingung kenapa mereka baru kembali, mereka menjelaskan mereka baru selesai makan. Si Cheng cepat-cepat kembali karena takut buburnya dingin. Si Cheng tidak mau Tong Yao kelaparan, makanya dia cepat pulang ke markas. Yang lainnya juga masih asik mengejek Tong Yao. Jin Yang pun mendengar ucapan yang lainnya. Hari H pertandingan dimulai, semua sudah bersiap di arena pertandingan. Berbeda dengan Tong Yao, dia hanya bisa berada di ruang istirahat menonton pertandingan. Dia sedikit sedih telah mengecewakan semuanya dan mengecewakan para fans yang sudah mendukungnya. Tong Yao menonton pertandingan dan mendengar beberapa komentar dari para komentator di acara tentang dirinya. Namun dia malas untuk mendengar komentar tentang dirinya. Dia pun berusaha mematikan suara TV itu. Pertandingan babak pertama dimulai, di mana Luye perdana bertanding di atas arena menggantikan Tong Yao. Mereka bermain dengan sangat sengit dan melakukan kerjasama tim yang bagus. Meskipun sebenarnya mereka tidak terlalu kompak, karena sebelumnya selalu bermain bersama Tong Yao. Namun dengan semua kemampuan mereka, akhirnya ZGDX pun berhasil menghancurkan tower lawan dan menang pada pertandingan babak pertama. Si Cheng kembali ke ruang istirahat, dia mengunci pintu dan berbicara dengan Tong Yao. Dia bertanya kepada Tong Yao, bagaimana perasaan Tong Yao melihat Luye dipuji, dan dia hanya bisa menonton. Tong Yao tidak menjawab si Cheng. Si Cheng pun mendekat dan menceritakan bagaimana dulu dia melakukan wawancara dan merasa bangga memiliki Tong Yao dalam timnya. Kini pilihan dia diragukan oleh semua orang. Si Cheng meminta Tong Yao untuk mengangkat kepalanya dan berbicara. Tong Yao tidak menjawab apapun. Si Cheng mengeluarkan ponselnya. Ia memasang alarm sebelum pertandingan berikutnya dimulai. Dia meminta Tong Yao memberikan alasan kenapa si Cheng harus mempertahankan dia. Karena si Cheng tidak peduli dengan pandangan orang. Tong Yao merasa dia tidak bisa menjawab apapun jika ditatap seperti itu. Si Cheng masih menantikan jawaban Tong Yao. Tong Yao bingung dia harus menjawab si Cheng dengan posisi apa. Si Cheng berkata kamu boleh menganggapku siapa saja. Yang aku mau tahu jawabanmu yang bisa meyakinkan semua orang. Si Cheng juga meminta Tong Yao untuk menjawab dengan jujur dan galak saat seperti melakukan siaran. Bukannya kata-kata manis yang hanya bisa membuatnya senang. Tong Yao malah bingung harus menjawab apa. Si Cheng terus menghitung waktu dan akhirnya Tong Yao mengatakan dia memukul orang. Si Cheng menceritakan pengalaman-pengalaman pemain lainnya yang bersikap arogan dan sombong. Mereka dicemooh dan dikata-katain meskipun waktu sudah berlalu lama dan sudah tidak bersikap demikian. Namun nama mereka tetap tidak bisa bersih kembali.
Si Cheng pernah mengingatkan Tong Yao untuk berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, karena semua tindakan pemain e-sport akan selalu dibesar-besarkan dan akan mengakibatkan karirnya hancur. Tong Yao habis-habisan diomeli di sini sama si Cheng. Si Cheng menjelaskan permainan Luye, mereka sekarang menang. Jika mereka melawan CK atau YQBC, kemungkinan mereka akan kalah jika mereka bermain bersama Luye. Si Cheng meminta pendapat Tong Yao tentang permainan pelatihan dan pertandingan hari ini. Tong Yao memberikan pendapat jika mereka tidak ada kerjasama. Si Cheng menjelaskan alasan kenapa Lauke susah untuk menyamakan ritme permainan, karena Lauke sudah terbiasa dengan permainan Tong Yao. Jadi digantikan oleh Luye, Lauke menjadi sangat kesulitan untuk menyesuaikan. Mereka sudah terbiasa bermain dengan cara Tong Yao, jika ada Tong Yao mereka akan terus maju. Si Cheng kembali bertanya, kau tahu kenapa? Tong Yao berkata, terbiasa bekerja sama, namun si Cheng tidak setuju. Si Cheng lalu menjelaskan, mereka sudah terbiasa berlatih dan push rank bersama-sama. Jadi mereka sudah mengerti cara permainan satu sama lain. Si Cheng berkata, memang kamu mau menjadi beban tim, karena semua rekan tim sekarang juga sedang menerima sanksi bersama dirimu. Sekarang kamu melakukan kesalahan pertama, dan semua harus melakukan perubahan gara-gara dirimu. Jika terjadi kedua kalinya, apakah mereka akan mau berlatih denganmu? Merubah semua cara permainan lagi demi dirimu. Si Cheng juga menceritakan kasus yang dialami Luye. Sampai saat ini, Luye masih menyalahkan diri sendiri karena hal yang diperbuat berefek parah pada tim. Si Cheng pun kembali meminta tanggapan Tong Yao. Tong Yao berusaha menjawab, namun jawaban Tong Yao tidak memuaskan. Si Cheng sekali lagi menegaskan ia tidak peduli pandangan orang lain. Dia hanya ingin tahu bagaimana Tong Yao memandang dirinya sendiri. Lanjut atau menyerah. Dia tidak ingin Tong Yao berpikir permainan profesional hanya tempat untuk bermain dan bersenang-senang saja. Karena si Cheng yakin GGDX sebagai tim profesional terbaik mencarinya untuk mengikuti pertandingan. Karena Tong Yao seorang wanita, orang akan memandangnya dengan cara berbeda. Namun tidak berlaku pada si Cheng. Si Cheng dipanggil rekan tim dan waktu sudah habis. Si Cheng ingin pergi karena dia merasa tidak ada yang ingin disampaikan oleh Tong Yao. Tong Yao pun akhirnya menarik tangan si Cheng. Dia mengatakan semua pendapat dia. Dan dia memang dari awal bergabung, sudah bertekad dan niat untuk memenangkan pertandingan bersama mereka. Dia serius dalam semua ini. Dia juga ingin berdiri di panggung juara bersama rekan timnya. Akhirnya si Cheng pun menjelaskan bahwa mereka tahu Tong Yao ingin melindungi mereka. Namun tidak seperti itu caranya. Mereka tetap melakukan game itu juga untuk membantu mengurangi sedikit masalah. Dia sangat berterima kasih jika Tong Yao mau melindunginya. Namun dia tidak ingin Tong Yao menggiling dirinya sendiri dan meminta Tong Yao sebelum melindungi diri orang lain, lebih baik melindungi diri sendiri. Si Cheng dipanggil kembali dan si Cheng memegang kepala Tong Yao dan berkata dia akan pergi bertanding dulu. Sebelum si Cheng pergi, Tong Yao bertanya perihal si Cheng yang mengabaikannya beberapa hari ini. Dia bertanya apakah si Cheng marah padanya atau karena alasan lain. Ia berkata bahwa ia takut hatinya akan melembut. 去比赛了，你这几天不理我，害怕会心软。